Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua anak-anakku dari jauh. Bagaimana keadaan kalian? Selalu prima? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian dan keluarga di rumah, serta seluruh teman-teman kalian, sehingga bisa bertemu lagi dalam pembelajaran biologi kelas 10, yang dalam hal ini akan membicarakan virus bagian yang kedua. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita oleh Allah diberi kelancaran, diberi keterbukaan pikiran, sehingga kalian semua bisa memahami materi pembelajaran pada kali ini. Oke, silakan buka buku pegangannya di babnya virus. Sebagaimana yang telah kita kemukakan kemarin pada pertemuan pertama, bahwa pertemuan kedua, virus kedua, akan membicarakan dari virus yang pertama. Dalam hal ini, kompetensi intinya masih sama, yaitu kompetensi inti ketiga, dan kompetensi dasarnya juga masih sama, yaitu kompetensi dasar ke 3.4, menganalisis struktur, replikasi, dan peranan virus dalam kehidupan. Sedangkan indikator yang harus kalian capai, yaitu indikator 3.41, .42, .43. Nah, yang akan kita capai pada kali ini yaitu 343 sama 344 ya. Menjelaskan replikasi virus dan menjelaskan klasifikasi virus serta menjelaskan peranan virus dalam kehidupan. Sudah, kita lanjut. Peta konsep. Sebagaimana kesepakatan kemarin bahwa yang akan kita bahas dalam hal ini yaitu tentang reproduksi virus, klasifikasi virus, dan peranan virus. Sementara ciri-ciri dan habitat virus sudah kita bahas pada pertemuan virus yang pertama. Selanjutnya, kita langsung masuk pada perkembangbiakan atau reproduksi virus. Sebagaimana pertemuan kemarin bahwa virus itu hanya bisa hidup di dalam tubuhnya makhluk hidup. Baik itu hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme, dalam hal ini bakteri. Sehingga virus bisa berkembang biak atau bisa reproduksi hanya pada tubuhnya makhluk hidup. Setelah virus itu nempel pada tubuhnya makhluk hidup atau menginfeksi, maka virus itu akan memperbanyak diri atau berkembang biak. Ada dua cara perkembangbiakan virus di tubuhnya makhluk hidup. Yang pertama, berkembang biak secara litik atau dikatakan dengan siklus litik. Tahapan-tahapannya ini 5 tahap atau fasenya 5. Jadi virus itu berkembang biak secara litik atau siklus litik. Fasenya atau tahapannya ada 5. Ada fase absorpsi, fase penetrasi, fase replikasi dan sintesis, fase perakitan atau pematangan, dan yang kelima fase pelepasan atau pembebasan. Sementara
yang bagian B, reproduksi virus secara lisogenik. Tahapan-tahapannya ada fase absorpsi, hampir sama ya. Yang kedua fase penetrasi. Yang ketiga fase penggabungan, ini tambahannya. Yang keempat fase replikasi. Yang kelima fase perakitan. Dan yang keenam fase pelepasan atau pembebasan. Ini disebut dengan infeksi secara lisogenik. Coba bandingkan. Yang A, reproduksi virus secara litik ada 5 fase. Yang B, infeksi secara lisogenik ada 6 fase. Di mana setiap fasenya hampir sama. Hanya pada fase ketiga, penggabungan untuk lisogenik, sementara yang untuk litik itu replikasi. Tetapi replikasi untuk fase litik itu menjadi fase keempat untuk lisogenik dan seterusnya. 3, 4, 5 menjadi 4, 5, 6 pada fase lisogenik. Nah, sekarang yang harus kalian pahami sekarang, apa yang dimaksud dengan reproduksi virus secara litik, apa yang dimaksud reproduksi virus secara lisogenik. Mari kita perhatikan dengan seksama. Ini ada siklus, namanya siklus itu perputaran. Ya kan? Siklus itu perputaran atau daur bahasa Indonesianya. Daur litik yang ada di sebelah kiri, daur lisogenik yang ada di sebelah kanan. Diingat tadi fase yang pertama yaitu fase adsorpsi. Ini bagian atas ini. Yang daur litik, kita bicara dulu yang daur litik. Fase absorpsi. Apa yang terjadi pada fase absorpsi itu? Yaitu virus menempel pada tubuhnya makhluk hidup. Dalam hal ini yang dicontohkan tubuhnya bakteri. Jadi yang merah itu tubuhnya makhluk hidup, sementara yang virus ini yang kelihatan kepalanya itu adalah virus yang sedang menempel pada tubuhnya makhluk hidup. Itu tahapan yang pertama, fase yang pertama namanya absorpsi. Tahapan yang kedua, fase penetrasi. Artinya pada fase penetrasi ini ADN virus yang ada di dalam kepalanya ini disuntikkan ke dalam tubuhnya makhluk hidup. Ini kecil warna hitam itu adalah ADN yang disuntikkan atau diinjeksikan ke dalam tubuhnya makhluk hidup. Dalam hal ini bakteri. Oke, tahapan ketiga sintesis dan replikasi. Artinya, setelah ADN virus ada di dalam tubuhnya makhluk hidup, ini bisa ADN, bisa ARN ya. Setelah asam inti virus, kita katakan sebagai asam inti saja. Setelah asam inti virus itu ada di dalam tubuhnya bakteri, maka asam inti virus ini akan menghancurkan DNA-nya bakteri yang bulatan merah di dalam itu akan dihancurkan oleh virus. Nah, karena hancur, maka sekarang virus yang mengambil alih kekuasaan di dalam tubuhnya bakteri. Ibu ulang ya. Setelah tahapan kedua, virus itu memasukkan ADN-nya ke dalam tubuh bakteri, maka ADN virus itu akan menghancurkan ADN-nya bakteri. ADN bakteri akan kalah dengan ADN-nya virus. Sehingga
virus yang mengambil kekuasaan di dalam tubuhnya bakteri. Karena virus sudah bisa mengambil alih kekuasaan di dalam tubuhnya bakteri, maka tahap selanjutnya atau tahap sintesis, virus akan memperbanyak diri di dalam tubuhnya bakteri. Maka virus itu akan memperbanyak diri di dalam tubuhnya bakteri. Akan membentuk asam ADN yang banyak, akan membentuk kepala-kepalanya virus yang banyak, akan membentuk ekor-ekornya virus yang banyak. Itu namanya tahapan sintesis. Setelah komponen virus itu dibentuk di dalam tubuhnya bakteri, masuk ke tahapan yang selanjutnya, tahapan perakitan, dirakit. Kayak membuat layang-layang begitu ya, dirakit. Bagian kepalanya, ada bagian ekornya, ada bagian lehernya, ada asam intinya masuk ke bagian kepala, lengkap sudah. Atau merakit satunya lagi, ada kepala, ada ekor, ada leher, ada asam inti itu dirakit. Kalau yang tahapan sebelumnya kan masih dibuat, masih terpecah belah, tapi sudah terbentuk komponennya. Tapi setelah tahapan perakitan, komponen-komponen pada tahapan sintesis itu dirakit, dibuat virus-virus baru di dalam tubuhnya bakteri ini. Nah, namanya saja virus sudah mengambil kekuasaannya bakteri, maka virus leluasa mengambil alih di dalam tubuh bakteri. Nah, setelah virus itu membentuk virus-virus baru di dalam, mohon maaf. Nah, setelah virus itu membentuk virus-virus baru di dalam tubuhnya bakteri, maka bakterinya itu akan pecah. Pecah itu namanya lisik, litik. Litik itu bahasa Latinnya pecah. Maka kenapa kok pecah? Karena tubuh bakteri sudah tidak bisa lagi menanggung jumlah virus yang sangat banyak di dalam tubuhnya. Maka virus ini akan pecah dan keluar. Virus yang keluar ini akan mencari inang baru, tempat hidup baru. Ketemu sama tubuhnya manusia, nempel di manusia, tumbuhnya hewan, tumbuhnya tumbuhan, dan tubuhnya virus lagi seperti ini. Ada kemungkinan virus yang sudah keluar ini nempel lagi pada tubuh bakteri yang satunya. Setelah itu akan mengalami siklus yang sama seperti tadi. Nah, ini cara reproduksi virus yang pertama, yaitu dengan cara daur litik atau daur pecah. Bakterinya pecah. Oke, sekarang bagaimana dengan reproduksi virus yang jalur kedua, daur lisogenik? Hampir sama kan tadi fase-fasenya. Fase yang pertama tetap dimulai dari atas ini. Fase adsorpsi, yaitu virus menempel pada tubuhnya makhluk hidup lain atau yang ditempeli, namanya inang. Dalam hal ini yang menjadi inang adalah apa kata Ibu tadi, yang merah ini bakteri. Setelah tahapan adsorpsi, nempel saja. Yang nempel ekornya apa, kepalanya? Ekornya ya. Setelah ekor ini menempel di tubuh bakteri, maka tahapan selanjutnya penetrasi. Sama dengan tadi, apa penetrasi? ADN virus disuntikkan ke dalam tubuhnya bakteri. Disuntikkan ke dalam tubuhnya bakteri. Nah, setelah penetrasi baru tahapan ketiga, yaitu penggabungan. Kalau tadi tahapan ketiga, virus menghancurkan ADN-nya bakteri. Tetapi untuk daur lisogenik, virus tidak menghancurkan, tapi bergabung menjadi satu. Ini ya, gambar yang bawah ini. Bergabung menjadi satu dengan ADN-nya bakteri. Itu yang disebut dengan profag. Jadi profag itu gabungan antara ADN virus dengan ADN-nya bakteri. Nah, setelah digabung, kan tidak dirusak.
Iya kan? Tidak dirusak. Berarti yang mengambil kekuasaan itu tetap bakteri. Karena bakteri masih punya power, kekuasaan di dalam tubuhnya sendiri, maka bakteri itu masih punya kesempatan untuk membelah diri. Membelah diri menjadi dua. Yang satu membelah diri lagi menjadi dua gitu. Tetapi namanya di dalam tubuhnya bakteri itu sudah ada ADN-nya virus, kekuasaannya bakteri ini tidak akan lama, membelah itu tidak akan lama, tetap masih dipengaruhi oleh ADN-nya virus. Maka ADN virus yang ada di dalam tubuhnya bakteri itu nanti bisa kembali masuk ke daur litik ini. Masuk artinya ADN virus akan menghancurkan kembali ADN-nya bakteri. Dari sini ya, nah sini masuk lagi, dihancurkan lagi ADN-nya bakteri. Masuk ke fase yang keempat, sintesis. Setelah hancur ADN-nya, virus membuat komponen dirinya, membuat ekor, membuat kepala, membuat leher, dan sebagainya. Masuk ke tahapan selanjutnya yaitu perakitan, dirakit apa yang telah dibentuk tadi, kepala gabung leher, leher gabung ekor, kepala, dan seterusnya. Setelah penuh di dalam tubuhnya bakteri, maka virus itu akan memecah dindingnya bakteri. Pecah, masuk ke daur litik lagi ya, dan seterusnya. Jadi antara daur litik sama daur lisogenik itu hampir tidak bisa dipisah. Hanya saja bedanya kalau daur litik ADN virus langsung mengambil alih ADN-nya bakteri dan dihancurkan. Selanjutnya virus akan mengambil alih kekuasaannya di dalam tubuhnya bakteri. Tetapi kalau daur lisogenik, ADN virus masih bergabung dulu. Membuat apa? Profag atau bersahabat katakanlah ya. Membuat profag. Karena bersahabat tidak dihancurkan, maka bakteri masih bisa ke tahapan replikasi. Yaitu apa? Pembelahan. Masih diberi kesempatan bakteri itu untuk memperbanyak diri. Membelah lagi, memperbanyak diri. Tapi lama-kelamaan bakteri juga tidak akan kuat menanggung ADN virus yang ada di dalam tubuhnya, sehingga ADN virus masuk lagi ke daur litik ini menghancurkan ADN-nya bakteri. Setelah ADN bakteri itu hancur, mohon maaf, setelah ADN bakteri itu hancur, maka virus mengambil alih kekuasaannya kembali. Dan seterusnya seperti itu. Bagaimana anak-anakku? Paham? Semoga paham ya. Oke, jadi itu ada dua macam perkembangbiakan virus. Ada secara daur litik dan secara daur lisogenik. Dan ingat, ini hanya terjadi pada tubuhnya makhluk hidup, tidak pada benda mati. Virus itu tidak akan bertahan lama kalau ada di benda mati. Misalnya ada di meja, ada di kursi, ada di logam-logam, gelang, cincin, kalung, dan sebagainya. Virus tidak akan lama. Akan mati kalau tidak bertemu dengan tubuhnya makhluk hidup. Oke, baru kita sekarang selanjutnya. Klasifikasi virus. Untuk mempermudah, katanya kemarin, apa kelas itu kelompok ya? Pengelompokan virus atau kelas-kelas klasifikasi virus. Berdasarkan asam nukleatnya, virus dibagi dua. Ada yang berasam inti RNA, ada yang berasam inti DNA. Sudah pada pertemuan pertama. Yang berasam inti RNA namanya virus ribovirus. Yang berasam inti DNA namanya deoksiribovirus. Yang dua-duanya tidak ada. Virus tidak mempunyai dua-duanya.
Virus hanya punya asam inti salah satu jenis, bisa RNA, bisa DNA. Ini berdasarkan asam nukleatnya atau asam intinya. Yang kedua, berdasarkan inangnya. Inang itu apa? Tempat hidupnya, ya kan? Virus itu ada yang hidup di tubuh bakteri, namanya virus bakteri. Ada yang hidup di tubuh mikroorganisme eukariotik, ada yang hidup di tumbuhan, di hewan, dan manusia. Berarti di mana habitatnya virus? Ya di sini, di 5 ini. Habitat itu kan tempat tinggal. Di mana habitatnya virus? Bisa di bakteri, bisa di mikroorganisme lain atau eukariotik, bisa pada tumbuhan, bisa hidup di hewan, dan bisa hidup di manusia. Cukup itu klasifikasi virus. Nah, selanjutnya peranan virus. Peranan itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Jadi virus itu meskipun arti yang sebenarnya katanya racun, virus itu artinya racun. Tapi untuk zaman sekarang ini oleh ahli, oleh manusia sudah bisa diambil manfaatnya meskipun bersifat racun pada aslinya. Apa manfaat virus? Sebagai interferon, sebagai profag, bisa dijadikan vaksin, bisa dijadikan antitoksin, bisa dijadikan pelemah bakteri yang merugikan bagi manusia, bisa dimanfaatkan di dunia kedokteran. Itu yang menguntungkan. Yang merugikan otomatis sebagai penyakit. Kalau pada tumbuh-tumbuhan, penyakit pada tumbuhan. Kalau pada hewan, penyakit pada hewan. Kalau pada manusia bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi peranan virus itu ada 2. Ada yang menguntungkan, 6 ini. Ada yang merugikan, 3 ini pada makhluk hidup. Nah, sekarang selanjutnya untuk mencapai indikator yang ada di depan tadi, silahkan kalian buka buku pegangannya. Cocokkan dengan materi kali ini, dengan uraian dari Ibu, dibuka. Nah, tugasnya sudah terinci di buku pegangan. Carilah contoh virus yang menguntungkan sebagai interferon. Virus apa saja yang bisa dijadikan sebagai interferon, apa saja yang bisa dijadikan profag. Dibuka ya buku pegangannya. Virus apa saja namanya yang bisa dibuat sebagai vaksin. Vaksin itu untuk imunisasi bayi itu ya. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai antitoksin dan seterusnya. Begitu juga carilah contoh virus yang merugikan pada tumbuhan. Penyakitnya tumbuhan disebabkan oleh virus itu apa? Penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus itu apa? Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus itu apa? Jadi, agar kalian lebih luas materi yang kalian peroleh, bisa membaca dari buku pegangan yang kalian punya, dipadukan dengan keterangannya Ibu di sini. Oke? Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat pada kalian semuanya. Ini kalau kurang buku pegangannya, silakan dibuka di referensi yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Salam rindu kangen dari Ibu.